Tapi dari sudut pandangnya Gary nih ya, Gary kan pernah terlibat di organisasi sebesar PSSI. Following-nya banyak di sosial media, di atensi publik tinggi terhadap aktivitas dari organisasi PSSI gitu, kegiatannya, kompetisinya, dan lain sebagainya. Terutama meliput tim nasional Indonesia dan seterusnya. Kalau dari sudut pandang Gary nih sebagai seorang social media atau communication officer, apa sih konsekuensi dari boykot sebesar ini ya? Karena masif nih, nggak hanya Premier League, nggak hanya Championship, tapi kalau saya boleh bilang, mungkin keseluruhan ekosistem sepak bola Inggris boykot nih dari sosial media untuk beberapa hari. Kira-kira kalau Mas Gary nih jadi ada posisi di sosial media officer-nya FA atau Premier League, kayak apa nih rumitnya nih ngurusin kayak gini? Menurut saya, kalau misalkan tindakan yang dilakukan sama FA dan bareng-bareng sama ekosistemnya ini sesuatu yang baru. Jadi menurut saya itu hal yang bagus ya. Dan ini tuh menunjukkan juga bahwa memang mereka tuh concern terhadap apalagi ini mereka kan negara-negara yang memang di dalamnya tuh pemain-pemainnya, warga negaranya memang heterogen ya, nggak homogen kayak misalkan di negara mana kayak gitu. Dan ini jadi sebuah pernyataan sikap juga sih dari FA dan semua ekosistem sepak bolanya bahwa memang mereka mendukung sepak bola yang lebih sepak bola bisa dimainkan oleh siapapun, dan ini bagus sih untuk di sosial media. Cuman bagus secara untuk image FA juga kan sebagai sebuah brand kan, kalau kita melihat juga FA Premier League itu kan sekarang juga udah sebuah brand. Dan ini bagus loh untuk citra dan reputasi dari mereka yang memang udah dari tahun ke tahun sudah continue untuk melawan diskriminasi, rasisme dan lain-lain. Terus tapi dari sudut pandang kampanyenya, jenis-jenis kampanyenya ini memang sesuatu yang baru ya. Ketika mereka memutuskan untuk boykot 4 hari tanpa beraktivitas di sosial media, ya kalau kita ngelihatnya dari kaca sosial media analisis, ya mereka akan kehilangan algoritma, mereka akan kehilangan angka, mereka akan kehilangan ya sejenisnya gitu. Jadi untuk ya mereka akan kehilangan 4 hari, apalagi kalau nggak salah di hari tersebut tuh ada Liverpool sama MU pertandingan tuh. Itu kan bisa gede tuh engagement-nya. Dan ya dari itu bisa jadi sesuatu angka yang hilang di periode itu. Cuman menurut saya masih worth it lah untuk menunjukkan ketegasan bahwa mereka melawan rasisme, dan ini kampanye ini diikuti oleh brand-brand yang komersial pun menurut saya ini nggak ada yang salah juga sih. Dan apalagi mereka memang concern sama sepak bola dan sering ada mereka menginvestasikan mungkin perusahaannya di sepak bola gitu, kayak Kaju tadi yang disebut, terus lagi juga ada Barclays sebelumnya di Premier League juga. Nah ini kayak istilahnya numpang tenar juga bisa dibilang kayak gitu, tapi juga di satu sisi juga bisa nunjukin bahwa mereka juga ikut serta dalam kampanye yang positif ini gitu ya. Dan ini juga bisa jadi image yang bagus sih, jadi istilahnya kalau di kita tuh panjat sosial gitu ya, atau riding the wave gitu. Jadi memang brand pun nggak ada salahnya juga untuk ikut untuk menunjukkan sikapnya juga terhadap masalah ini. Jadi, apalagi tahun kemarin kan ada Black Lives Matter dan lain-lain gitu. Apalagi yang beberapa hari lalu ada ASEAN yang di Amerika gitu. Mungkin ini jadi jadi sepak bola kan bisa jadi medium juga, dan Inggris salah satu negara yang jadi istilahnya tuh kiblatnya sepak bola. Mungkin ini sikap yang bagus menurut saya. Iya. Gitu. Tadi Gary nyebutin nih soal beberapa aspek yang menjadi konsekuensi kalau misalnya boykot ini dilakukan, seperti algoritma dan lain sebagainya. Mereka akan kehilangan kesempatan dan 3 hari, terutama dari sisi Premier League. Ada pertandingan besar weekend ini, yaitu pertandingan antara Man United melawan Liverpool.
Nah, berarti kalau saya boleh simpulkan nih aspek komersial ya nih, Mas Gary ya, yang akan hilang gitu dari 3 hari boykot ini, blackout dari sosial media. Ya mungkin lebih ke potensi komersialnya ya. Memang ini bukan 100% komersialnya gitu, tapi hal-hal yang bisa membuat komersial kita lebih value-nya lebih tinggi gitu. Ketika kita punya angka yang lebih besar, algoritmanya atau enggak analisis, kayak impression-nya, reach-nya dan lain-lain itu kan jadi hal-hal yang dihitung di media sosial. Dan ketika kita menjualnya itu brand dan lain-lain itu lebih bernilai gitu. Tapi ketika ini ada 4 hari atau 3 hari ya, dan itu ada pertandingan big match, ya mungkin bisa hilang gitu. Bisa hilang gitu. Dan algoritma juga kan jadi salah satu hal penting ya. Algoritma itu kan ketika kita nggak konsisten nge-post, ketika kita hilang ada blank space di hari-hari kita nggak nge-post, itu tuh orang-orang yang tadinya ngikutin kita, yang tadinya mungkin lihat postingan kita tuh pertama kali langsung ada di atas, mungkin bisa langsung nggak juga gitu ketika kita comeback ke media sosial gitu. Itu kalau misalkan dari sudut-sudut media sosialnya kayak gitu. Ya. Teknisnya kayak gimana ya? Artinya gini, kalau misalnya dari sudut pandang Gary nih sebagai seorang media atau communication officer gitu, misalnya FA bilang nih, tolong semua media officer, kan ini kan diumumin kan akhir minggu kemarin ya kalau nggak salah. Jadi saya rasa nih mungkin ini udah direncanakan beberapa minggu terakhir lah, katakanlah 2-3 minggu terakhir. Ya kan, misalnya dari FA ini memberikan arahan kepada semua media officer, communication officer, katakanlah Gary kerja nih buat FA atau buat Premier League, lalu dibilang, hey media officer, 3 minggu dari sekarang kita akan ada 3 hari blackout dari sosial media. Itu kayak gimana tuh kira-kira persiapannya, penyesuaiannya? Karena saya yakin kan kalau sosial media itu kan butuh persiapan ya, butuh banyak planning ya, perencanaan gitu. Minggu apa mau ngepost tentang apa, temanya tentang apa. Itu kayak gimana tuh? Saya bayangin tuh akan sangat rumit ya kayaknya dari sudut pandang seorang media officer ya. Ya, tapi mungkin sebelum diambil keputusan aksi seperti ini, ya mungkin mereka juga memikirkan juga konsekuensinya seperti apa. Saya yakin gitu bahwa Premier League dari klub-klub ataupun semua ekosistemnya pasti udah nyiapin yang namanya content plan gitu dari jauh-jauh hari sebelum biasanya hari posting gitu biasanya menyiapkan sesuatu. Cuman mungkin kalau saya ngeliat ini akan jadi sesuatu yang worth it sih, karena mungkin urgensinya udah tinggi ya kasus-kasus ini gitu, dan kebenciannya udah jadi tinggi. Ini saya ngelihat bisa jadi penegasan sih dari semua ekosistem sepak bola di Inggris. Dan secara rumitnya berkomunikasinya pasti ya mereka punya cara sendiri lah. Seperti misalkan waktu itu saya isi kelas PSSI untuk klub-klub Liga 1 gitu. Bagaimana kita kita merencanakan tanpa hari campaign sama-sama ketika mungkin itu ada pertandingan big match yang high risk kayak Persija atau Arema Persebaya. Jadi memang diklasifikasiin dulu tuh ketika match day itu sebaiknya media officer itu harus seperti apa. Jadi memang kalau misalkan itu mungkin komunikasinya akan ada dari induknya sih, dari situ sih. Dan untuk mengajak klub-klub seperti untuk melakukan aksi bareng-bareng, sepertinya nggak terlalu susah sih kalau gitu. Karena udah nggak tahu tapi ya kalau di Inggris, tapi karena di Indonesia kemarin udah ngalamin gitu. Kayak misalkan no flare campaign yang beririsan sama fans, sama klub dan lain-lain. Jadi memang itu komunikasinya dari kita, dari federasi ke klub-klub, bahkan ke liga juga sebagai ke LIB sebagai operator. Jadi nanti serentak gitu. Jadi nggak cuma satu doang yang punya gaung gitu, karena nggak akan efektif kalau